Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Shalom, berkat dalam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, untuk keluarga kita. Mari pada kesempatan ini kita membuka hati dan menanggapi sabda Tuhan untuk kita pada hari ini. Hari Kamis 15 September tahun 2022. Kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini adalah Hari Raya Santa Maria Berduka Cita. Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Dan bapa serta ibunya, Ibu Yesus, amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Santa Maria Berduka Cita, yaitulah hari raya kita sekarang ini. Dan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan juga menggambarkan bagaimana penderitaan itu juga secara samar-samar telah diramalkan oleh Simeon. Ya, ramalan yang menyakitkan, ya, ramalan yang, ya, tapi itulah memang yang akan terjadi pada pribadi Bunda Maria, juga pada diri Yesus sendiri. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, ya, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ya, karena memang realitanya Bunda Maria itu tidak lepas dari macam-macam penderitaan, maka gereja yang menghormati Bunda Maria itu sebagai Mater Dolorosa, Maria Mater Dolorosa, ibu yang berduka cita. Dan realitanya memang banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Bunda Maria selama perjalanan hidup Bunda, terutama bersama Yesus, ya. Gereja memberi sebutan Mater Dolorosa, Bunda berduka cita, dan juga Ratu para Martir, ya, menggambarkan bagaimana Bunda Maria itu tidak lepas dari macam-macam penderitaan, ya. Ratu para Martir. Paling tidak kita dapat mencatat 7 peristiwa penderitaan Maria. Ya, penderitaan pertama adalah sebagaimana kita dengarkan pada bacaan Injil tadi. Kedukaan sewaktu Simeon meramalkan apa yang akan terjadi atas diri Yesus putranya, sewaktu Maria dan Yosef mempersembahkan anaknya di bait Allah. Tetapi juga apa yang akan terjadi pada Bunda Maria sendiri, ya, dikatakan tadi, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ya, tentu saja ini bukan dalam arti fisik, ya, tetapi bagaimana Bunda Maria akan juga ikut menderita bersama putranya. Penderitaan yang kedua adalah kedukaan ketika, ya, Bunda Maria harus mengungsi ke Mesir, ya, ketika Yesus baru saja dilahirkan di Bethlehem. Penderitaan ketiga adalah kedukaan ketika harus mencari Yesus di Yerusalem,
ketika Yesus ya memisahkan diri dari rombongan, lalu di sana ada suatu keprihatinan juga ya, orang tua Maria dan Yosef sebagai orang tua Yesus itu mencarinya sampai diketemukan di bait Allah. Kedukaan ketika Bunda Maria itu bertemu dengan Yesus di jalan salib. Penderitaan ketika Yesus wafat di kayu salib. Kedukaan ketika Yesus dibaringkan di pangkuannya. Ya, kita semua mempunyai patung La Pieta ya. Kita menangkap di sana bagaimana Bunda Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Ada kedukaan, tetapi juga ada ketabahan yang luar biasa. Dan kedukaan sewaktu Yesus itu dimakamkan. Ya, satu hal yang tentu saja kita kagumi adalah bagaimana Bunda Maria menanggung segala penderitaan itu dengan tabah dan dengan setia. Bunda Maria menanggung segala penderitaan itu dengan penuh iman. Kita menangkap bagaimana Bunda Maria itu sungguh terlibat di dalam karya keselamatan putranya lewat ketekunannya yang mendampingi putra di jalan salib, menunggu Yesus di bawah kayu salib, dan akhirnya juga menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Ketabahan yang luar biasa. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana Bunda Maria mempersatukan diri dengan penderitaan putranya, mempersatukan diri dengan karya putranya. Ya, belajar dari Bunda Maria yang penuh penderitaan, ya, ibu yang menderita, ibu yang berduka cita. Kiranya kita juga bisa belajar dari Bunda Maria, belajar untuk mempersatukan pergulatan hidup kita, perjuangan hidup kita, kesulitan-kesulitan kita, penderitaan kita, bukan penderitaan karena kita konyol ya, tapi penderitaan karena kita berkarya, penderitaan karena kita sungguh-sungguh berjuang memajukan keluarga, penderitaan karena kita harus hadir di tengah-tengah lingkungan yang barangkali juga tidak sempurna. Perjuangan ketika di dalam pergaulan kita juga mengalami macam-macam hal yang tidak selalu positif. Ya, semoga semuanya itu kita hadapi dengan kemauan baik. Kita ingin maju, kita ingin menyempurnakan semuanya. Tetapi kita juga harus berani tetap hadir, tetap dengan setia hadir di sana. Dan itulah ya penderitaan kita. Hidup memang tidak ideal. Realita memang tidak ideal, dan itulah yang kadang-kadang harus kita hadapi lewat kehadiran kita, lewat usaha-usaha kita, lewat karya-karya kita. Marilah kita belajar dari Bunda Maria, dan kita juga mempersatukan semuanya itu ya dengan penderitaan Bunda Maria, duka cita Bunda Maria, supaya kita juga dikuatkan. Dan semuanya kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ya persembahan inilah ya Tuhan, ya karya-karya kami, partisipasi kami, keikutsertaan kami di dalam karya keselamatan. Semoga hidup kita bersama Bunda Maria juga semakin diberkati Tuhan, dibawa kepada pertumbuhan yang membahagiakan. Tapi itu semoga kita bersama Bunda Maria juga semakin tekun dan tabah dan setia di dalam ya setiap menghadapi, menanggung beban hidup ataupun penderitaan yang ya bisa saja terjadi. Tuhan memberi kekuatan kepada kita, Tuhan memberi ketabahan kepada kita, Tuhan memberi kesetiaan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.
Akhirnya ya Tuhan, kami mohon kelimpahan berkat-Mu untuk saudara-saudari kami semua ini, untuk keluarga kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.